Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Tema kita kali ini adalah jangan rusak alam, ingat pertanggungjawaban di akhirat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran bahwa takwa adalah bekal terbaik menuju akhirat. Ketakwaan itulah yang menjadi wasiat Allah kepada umat-umat terdahulu maupun umat ini. Tidak lupa, marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Di antara amanah besar yang Allah berikan kepada manusia adalah bumi dan seisinya. Kita bukan pemilik bumi, tetapi khalifah yang bertugas memelihara dan memakmurkan bumi dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Dalam Quran surat Hud ayat 61 Allah berfirman yang artinya, Dia Allah telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmur di dalamnya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Akamil Quran juz 9 halaman 56 menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk membangunnya dengan ilmu, amal, dan ketakwaan, bukan merusaknya dengan kerakusan dan kezaliman. Namun sayangnya realitas hari ini menyaksikan kerusakan lingkungan di mana-mana, hutan dibabat, sungai tercemar, udara kotor, tanah rusak, satwa punah, semua akibat ulah manusia yang tidak mengindahkan amanah Allah. Padahal Allah memberikan peringatan yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Akamil Quran pada juz ke-14 halaman 40 menjelaskan bahwa makna al-fasad dalam ayat tersebut mencakup segala bentuk kezaliman yang berdampak buruk pada sektor pertanian, pembangunan, dan perdagangan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa menjaga lingkungan bukanlah isu modern semata, melainkan nilai ajaran Islam yang telah tertanam sejak wahyu pertama diturunkan. Bahkan Rasulullah SAW pun telah mencontohkan dan menyerukan kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah itu indah mencintai keindahan
bersih mencari kebersihan, maka bersihkanlah halaman-halaman kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan lewat sabda, tetapi juga melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beliau melarang keras segala bentuk perilaku yang merusak lingkungan, bahkan tindakan kecil seperti buang air sembarangan di tempat umum pun menjadi perhatian beliau. Salah satunya adalah larangan membuang hajat di air yang tenang, karena hal itu dapat mencemari sumber air yang digunakan oleh banyak orang. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, yang artinya, janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah meletakkan prinsip perlindungan lingkungan jauh sebelum istilah pencemaran dikenal secara luas. Islam memandang tindakan merusak lingkungan sebagai bagian dari kezaliman. Bahkan dalam syariat, perbuatan menjaga dan merawat alam seperti menanam pohon dipandang sebagai amal saleh yang bernilai pahala. Beliau bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menanam pohon lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, para ulama telah menegaskan bahwa menjaga bumi adalah bagian penting dari ajaran agama. Salah seorang ulama besar, Imam Izzuddin bin Abdissalam, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam menyebutkan bahwa menolak kerusakan adalah bagian dari tujuan utama syariat Islam. Beliau menyatakan menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, maka dari itu menjaga lingkungan hidup, melindungi alam dari pencemaran dan kerusakan, termasuk bagian dari tujuan agung ditetapkannya syariat alias maka sidusi syariah, karena ia mencakup 5 hal mendasar. 1. Hifzun nafs, berarti menjaga jiwa dari bahaya pencemaran dan bencana lingkungan. 2. Hifzul mal, berarti melindungi harta dari kerusakan ekonomi akibat kerusakan ekologis. 3. Hifzuddin, karena merusak alam berarti melanggar perintah Allah dan menyelisihi amanahnya. 4. Hifzun nasi, demi keberlangsungan hidup generasi mendatang yang juga berhak atas bumi yang bersih. 5. Hifzul aql, karena polusi dapat merusak kesehatan fisik maupun mental manusia. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam kitab Ri'ayatul Bi'ah, Syekh Yusuf Qardawi juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membangun dan memperbaiki bumi, bukan merusaknya. Dalam satu bab yang berjudul Menjaga Lingkungan dari Kerusakan, beliau menyatakan bahwa merusak lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah dan pengingkaran terhadap fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, alam ini adalah amanah dari Allah, maka jangan biarkan sampah berserakan, air tercemar atau pohon ditebang sembarangan tanpa kendali. Ingatlah bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Marilah kita mulai dari diri sendiri, dari rumah kita dan dari lingkungan terdekat kita untuk menjadi muslim yang bertakwa, peduli dan cinta terhadap bumi ini. Semoga langkah kecil kita menjaga alam menjadi bagian dari amal soleh yang diberkahi oleh Allah. Amin. Demikian, terima kasih. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.